Novel Kultivasi Evolusi Dewa Part 33. Edisi 320 hingga 330. Dengan suara serak, cerita dilanjutkan. 10 menit. Wajah Lin Haotian sedikit kaku, dan dia segera meraih kristal hukum dan keluar dari ruang rahasia. Xiao Bai, yang telah berjaga di luar, langsung ketakutan. Tongkat Haotian Xuan berkelebat di telapak tangan kera, dan kemarahan yang hebat melonjak. Bos! Namun, ketika dia melihat bahwa itu adalah Lin Haotian, keganasan di matanya langsung menghilang. Bos! Ada apa? Xiao Bai menatap Lin Haotian yang bergegas keluar dengan ekspresi terkejut. Bai Lin, bawa 100.000 batu Lingyang segera dan temui aku di aula depan rumah besar. Sambil berlari, Lin Haotian menyalakan nota transmisi suara dan memberi perintah dengan suara tegas. Karena situasi yang mendesak, pada saat ini, dia benar-benar lupa bahwa Bai Lin telah dikirim ke dinasti Yan Agung olehnya sebelumnya. Untungnya, retret ini terjadi 4 hari kemudian, dan Bai Lin kembali ke kota kekacauan di pagi hari. Mengetahui bahwa Tuan sedang mundur, dia tidak pergi, dan telah menunggu perintah di rumah besar. Pada saat ini, ruang keuangan. Di meja, Bai Lin sedang menghitung rekening yang telah disimpannya selama beberapa hari terakhir saat dia tidak berada di kota. Ekspresinya yang serius menunjukkan bahwa dia sangat setia pada tugasnya. Wus! Pada saat ini, sebuah catatan transmisi suara tiba-tiba terbang keluar dari cincin penyimpanan dan terbakar di depan Bai Lin. 100.000. Wajah Bai Lin sedikit tegas. Saat mendengar perintah Lin Haotian, dia tidak ragu untuk mengeluarkan kunci dan membuka brankas bawah tanah ruang keuangan. Ruang bawah tanah yang luas tidak memiliki harta emas dan perak yang menumpuk seperti gunung, tetapi dipenuhi dengan cincin. Semuanya adalah cincin penyimpanan dengan ruang, dan pendapatan finansial wilayah kekacauan semuanya disimpan di sini. Tentara, pelayan, dan pengeluaran lain-lain di wilayah itu sangat besar. Dan saldo setiap cincin penyimpanan digunakan untuk menangani pengeluaran yang berbeda. Bai Lin jelas sangat mengenal saldo cincin penyimpanan di sini. Dia mengulurkan tangan dan meraih 2 cincin penyimpanan di paling kanan, dan langsung menuju aula halaman depan. 7 menit kemudian, Bai Lin akhirnya tiba tepat waktu. Begitu dia melangkah masuk ke aula, bayangan hitam tiba-tiba menyerbu dan muncul di depannya. Tuan, ada masalah apa yang mendesak? Bai Lin bertanya dengan sedikit terkejut. Jangan bicara omong kosong dulu. Di mana 100.000 batu Lingyang itu? Lin Haotian mendesak dengan bersemangat, keluarkan. Namun, dia melihat bahwa kristal api yang mengambang di sampingnya berangsur-angsur memudar. Jika Bai Lin datang sedikit lebih lambat, akan ada kerugian besar. Semuanya ada di sini. Melihat ekspresi Lin Haotian yang tidak sabar, Bai Lin tidak berani bertanya lebih banyak, dan buru-buru menyerahkan 2 cincin penyimpanan itu kepada Lin Haotian. Gabungkan. Tanpa ragu-ragu, pikiran Lin Haotian bergerak sedikit, dan batu Lingyang di 2 cincin penyimpanan itu menghilang seketika. Dalam sekejap, kristal api yang hendak menghilang tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke dalam pikiran Lin Haotian. Garis-garis pola hukum api menyebar di benaknya. Informasi yang sangat besar dan luas juga dituangkan ke dalam kesadarannya, yaitu, ke dalam jiwanya. Badan Lin Haotian sedikit gemetar, dan dia merasakan perasaan misterius pencerahan yang tiba-tiba. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menyatukan kristal hukum api dan memperoleh konsepsi artistik api, membakar. Mendengar perintah sistem, hati Lin Haotian sedikit tergerak. Jika sebelumnya, dia pasti akan bingung dengan konsepsi artistik ini. Namun sekarang, tentu saja, dia telah menguasainya. Yang disebut membakar, secara sederhana, adalah semacam hukum energi api. Asalnya berasal dari energi langit dan bumi yang kacau. Semakin cepat energi spiritual yang terkandung di dalamnya bersirkulasi, semakin tinggi suhunya. Ketika kecepatan kondensasi energi spiritual mencapai titik ekstrim tertentu, akan sangat panas dalam letusan api, membakar segalanya. Pikiran Lin Haotian sedikit mengembun, dan secara langsung memicu konsepsi artistik yang membakar. Dalam sekejap, energi spiritual langit dan bumi di area ini tiba-tiba menjadi ganas. Wajah Bai Lin sedikit berubah, dan dia jelas merasakan suhu di sekitarnya, yang meningkat dengan cepat. Apa yang terjadi? Tepat ketika dia ragu, dia melihat lingkaran cahaya merah menyala di sekitar Lin Haotian tanpa peringatan apapun.
Di dalam bola cahaya itu, ada pola api misterius, dan kekuatan asal api yang terkandung di dalamnya sangat panas. Dibandingkan dengan api biasa, itu jelas lebih panas. Meja dan kursi di sekitarnya bahkan terbakar dengan api. Kekuatan api yang begitu kuat. Mata Bailin menyala, menatap lusinan bola cahaya merah menyala yang berkeliaran di sekitar Lin Haotian, dan ekspresi terkejut melonjak di wajahnya. Meskipun kultivasinya saat ini telah mencapai tingkat puncak tingkat ke-8, dia masih tidak dapat bersaing dengan bola api yang begitu panas. Wus wus wus. Seketika, bola-bola cahaya merah menyala ini, seperti ratusan burung yang memberi penghormatan kepada burung phoenix, semuanya mengalir ke badan Lin Haotian. Wus. Seketika, dia mengulurkan tangannya dan melambaikannya, dan konsepsi artistik angin menyebar dari telapak tangannya, dan angin serta ombak yang menyapu langsung meniup meja dan kursi yang terbakar di aula. Tuan, apakah seni bela diri yang baru saja Anda lakukan adalah hukum api? Bailin tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Yah, kondisi api yang aku pahami selama retretku baru-baru ini sangat membakar. Lin Haotian tersenyum tipis dan mengangguk, berkata tanpa ragu. Memang begitu. Setelah mendengar ini, mata Bailin berkedip, dan ekspresi penghormatan muncul di wajahnya. Dia tahu betul bahwa hukum itu berbeda dari seni bela diri biasa. Itu adalah seni bela diri tingkat tinggi, yang misterius dan tidak dapat diprediksi. Beberapa orang, bahkan jika mereka mencapai tingkat prajurit tingkat 9, mungkin tidak dapat memahaminya sepanjang hidup mereka. Selain itu, dia dengan jelas menemukan bahwa aura Lin Haotian jauh lebih kuat daripada sebelumnya setelah retretnya kali ini. Apakah kamu telah melakukan apa yang aku minta sebelumnya? Lin Haotian mengangkat matanya sedikit dan menatap Bailin di depannya. Jangan khawatir, Tuan, itu telah diserahkan kepada Qin Yu. Bailin mengangguk dengan serius, lalu berkata, selain itu, dia juga memintaku untuk membawakanmu sepotong batu giok. Setelah mengatakan itu, Bailin mengeluarkan selembar giok hijau dari cincin penyimpanannya. Ada juga segel rune di sana, persis sama dengan selembar giok yang diambil Lin Haotian sebelumnya. Mungkinkah ada pemberitahuan dari sekte istana? Lin Haotian berpikir dalam hati, dan kekuatan spiritual melonjak di antara jari-jarinya, menguraikan rune yang rumit, membuka lembaran giok itu. Saat kesadaran spiritualnya menyapu lembaran giok itu, baris-baris informasi teks tiba-tiba muncul di benak Lin Haotian. Bos, Anda bersembunyi dengan sangat baik. Ya Dewa, Anda adalah penguasa misterius yang sangat populer beberapa waktu lalu. Jangan khawatir, kami sudah menerima berita tentang penguasa asli dan palsu dari wilayah kekacauan. Ayah juga merasa ada yang mencurigakan, jadi dia saat ini duduk di pinggir lapangan, hanya menunggu Anda menyampaikan pesan. Ngomong-ngomong, Dian Zong telah mengumumkan daftar kompetisi 100 perguruan tinggi. Anda harus segera kembali ke Akademi Tianyan. Seseorang dari Dian Zong akan datang menjemput Anda dalam beberapa hari ke depan. Hahaha, akhirnya aku menangkapmu. Saat kau pergi ke wilayah kekacauan, kau harus mengatur acara yang bagus untukku. Meskipun Qin Yu tidak berada di sisinya saat ini, dia bisa membayangkan ekspresi puas pria itu. Rumah Tuan Kota, aula depan. Bailin menatap Lin Haotian dengan penuh berharap mendapat kabar baik. Dengan cara ini, misinya ke dinasti Yan Agung kali ini akan berarti. Bailin, ada dua hal yang harus kau lakukan sekarang. Energi spiritual di telapak tangan Lin Haotian melonjak, langsung menghancurkan kepingan giok itu menjadi berkeping-keping, lalu ia memberi perintah. Tuan, tolong bicara. Ekspresi Bailin sedikit tegas, dan punggungnya tanpa sadar sedikit tegak. Hal pertama adalah mengembalikan urat batu Ling yang kecil yang dirampok ke dinasti Yan Agung. Lin Haotian berkata dengan tenang, hal kedua adalah menyiapkan sejumlah biaya pemukiman kembali, memberi kompensasi kepada keluarga penambang yang terbunuh, dan menulis surat kepada dinasti Yan Agung untuk menjelaskan alasannya. Bailin tidak dapat menahan diri untuk bertanya, hanya itu. Lin Haotian mengangguk, baiklah, seharusnya tidak ada masalah. Aku punya sedikit persahabatan dengan dinasti Yan Agung. Mendengar ini, Bailin sangat gembira. Meskipun wilayah keos mereka tidak takut perang, wilayah itu sekarang berada dalam tahap awal pembangunan, dan semua aspek ekonomi sudah mulai kembali ke jalur yang benar. Jika perang pecah lagi, itu pasti akan memengaruhi ekonomi wilayah itu dan kehilangan investasi dari banyak kamar dagang.
Oleh karena itu, kesalahpahaman ini tidak buruk bagi wilayah Chaos selama dapat menghindari perang antara kedua belah pihak. Bagaimanapun, tambang batuling yang kecil telah menambang banyak batuling yang baru-baru ini, dan masih menguntungkan untuk mengganti biaya pemukiman kembali. Besok, saya akan keluar lagi. Urusan wilayah akan diserahkan kepada Anda. Mendengar kata-kata Lin Haotian, mata Bailin membelalak. Tuan, Anda akan pergi lagi. Dia menatap Lin Haotian dengan heran. Dia baru saja kembali selama beberapa hari dan dia akan pergi lagi. Ini, seperti bos yang tidak ikut campur. Yah, ada beberapa hal yang harus ditangani. Saya rasa saya tidak akan kembali dalam waktu dekat. Lin Haotian mengangguk dengan tenang. Dia tidak bisa menjamin berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk kembali ke wilayah itu setelah pergi ke Sekte Kuil untuk berlatih kali ini. Kamu bisa tenang soal wilayah itu. Tapi kalau orang palsu itu datang lagi untuk membuat masalah, akan sulit bagimu untuk membedakan yang asli dari yang palsu kalau kamu tidak di sini. Bailin mengatakan kekhawatirannya dengan wajah serius. Mendengar ini, wajah Lin Haotian sedikit tergerak. Berdasarkan pemahamannya tentang Yan Hongyi, ini memang mungkin. Lagi pula, selain ingin membalas dendam, Yan Hongyi selalu mengincar dinasti Yan Agung. Meskipun Lin Haotian tidak peduli dengan hidup dan mati dinasti Yan Agung, dia harus menggunakan wilayahnya untuk menyerang pihak lain. Bahaya tersembunyi ini harus dipecahkan. Saat pikirannya berubah, Lin Haotian menatap Bailin dan berkata dengan penuh arti, apakah kamu siap? Siap, Bailin tampak bingung. Tepat saat dia hendak bertanya, Lin Haotian melepas topeng logam di wajahnya tanpa peringatan apapun. Melihat pemandangan yang tiba-tiba ini, Bailin tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan menatap Lin Haotian dengan kaget. Wajahnya muda dan tampan dengan ujung yang tajam dan pupil seperti tinta. Meskipun dia tampak jauh lebih muda dari dirinya sendiri, matanya dalam dan tak berdasar, dengan rasa perubahan. Sekarang, izinkan saya memperkenalkan diri secara resmi. Nama saya Lin Haotian dari Akademi Tianyan. Karena percaya pada Bailin, orang kepercayaannya, Lin Haotian mengungkapkan identitasnya di depan bawahannya untuk pertama kalinya. Lin Haotian. Bailin membeku dan tercengang saat mendengarnya. Dia menatap Lin Haotian dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Sebagai kepala pengurus wilayah kekacauan, Bailin tidak diragukan lagi sangat mengetahui berita dari seluruh negeri. Mengenai nama Lin Haotian, dia sudah lama mengenalnya. Terutama kompetisi 100 akademi beberapa waktu lalu, yang membuat reputasi orang ini semakin bergejolak. Hampir tidak ada seorang pun di berbagai kekuatan di seluruh benua Changqiong yang tidak tahu tentang rumornya. Namun, pada saat ini, penguasa yang berdiri di depannya sebenarnya adalah Lin Haotian itu. Ini sungguh luar biasa. Memikirkan hal ini, Bailin menarik napas dalam-dalam dan merasa linglung. Karena identitas Lin Haotian benar-benar di luar dugaannya. Tuanku, terimalah rasa hormatku. Seketika, Bailin, yang telah pulih dari keterkejutannya, berlutut dengan satu kaki dengan rasa kagum di wajahnya. Pada saat yang sama, perasaan bangga juga melonjak di dalam hatinya. Dia tahu betul bahwa dengan prestasi Lin Haotian saat ini dalam seni bela diri, dia pasti akan bersinar di masa depan. Dan bisa menjadi bawahan dan orang kepercayaan Lin Haotian, dibandingkan dengan para jenderal dan menteri dari pasukan kekaisaran lainnya, pasti memiliki prospek perkembangan yang tak terbayangkan. Dalam hal ini, Bailin merasa sangat beruntung bisa mengikuti guru yang begitu kuat. Aku tidak yakin kapan aku akan kembali ketika aku pergi ke Sekte Istana untuk berlatih kali ini. Lin Haotian berkata dengan ringan, aku berharap ketika aku kembali lain kali, wilayah kekacauan akan memberiku kejutan di bawah pemerintahanmu. Mendengar kata Sekte Istana, Bailin terkejut. Raksasa itu adalah tanah suci seni bela diri yang diimpikan banyak seniman bela diri. Sekarang, raja mereka akan melangkah ke tanah suci seni bela diri itu sebagai juara. Pada saat ini, kegembiraan Bailin mencapai tingkat yang tak terlukiskan. Yakinlah, Tuan, aku akan melakukan yang terbaik dan mahtai untukmu. Bailin mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan setia. Aku percaya pada kemampuanmu, berdirilah dan bicaralah. Lin Haotian senang. Dengan lambaian tangannya, kekuatan spiritual yang kuat terulur, langsung mengangkat Bailin, yang berlutut di tanah, ke atas. Segera,
Dia mengeluarkan cincin penyimpanan emas. Barang-barang di dalamnya adalah semua barang yang telah dijarahnya dari para kontestan yang dia bunuh di medan perang kuno. Itu berisi seni bela diri tingkat tinggi yang diwarisi dari berbagai sekolah, serta berbagai ramuan yang dibutuhkan seni bela diri untuk menempa badan mereka. Meskipun barang-barang ini berharga, mereka seperti iga ayam untuk wilayah Lin Haotian saat ini. Bahkan jika dia menggunakannya, mereka tidak akan banyak berpengaruh. Daripada melakukan ini, akan lebih baik jika semuanya diberikan kepada Bai Lin dan anak buahnya untuk meningkatkan kekuatan orang-orang ini. Kamu atur sumber daya ini. Lin Haotian menjentikkan jarinya dan menyerahkan cincin penyimpanan langsung kepada Bai Lin. Melihat cincin emas di tangannya, Bai Lin penasaran dan menyelidikinya dengan kesadaran spiritualnya. Ketika dia melihat susunan ramuan yang mempesona dan berbagai seni bela diri tingkat tinggi di dalamnya, tangannya tidak bisa menahan gemetar. Tuan, apakah Anda yakin ini untuk kita? Bai Lin tidak bisa menahan emosinya dan bertanya dengan penuh semangat. Baiklah, gunakan dengan baik dan jangan sia-siakan. Melihat ekspresi terkejut Bai Lin, Lin Haotian tersenyum acuh tak acuh dan memberi instruksi. Terima kasih, Tuan. Yakinlah bahwa bawahan Anda tidak akan pernah memiliki niat egois. Setelah mendapatkan konfirmasi dari Lin Haotian, Bai Lin sangat bersemangat hingga dia hampir berlutut di tanah lagi. Dia memegang cincin penyimpanan dengan erat di telapak tangannya, seolah-olah dia sedang memegang segunung emas. Tanpa diduga, bakat Lin Haotian saat ini akan mengembangkan kekuatan Chaos Territory secara keseluruhan ke tingkat yang hampir tidak dapat dibayangkannya saat ia kembali di masa depan. Ini juga menjadi dasar bagi Chaos Land untuk menjadi pasukan yang kuat di benua langit untuk melawan invasi ras alien bertahun-tahun kemudian. Namun, menurut situasi saat ini, itu semua akan terjadi nanti. Keesokan paginya, seekor elang berparuh besi besar terbang keluar dari langit di atas kota Chaos dengan kecepatan tinggi. Di punggung elang itu, Lin Haotian berdiri dengan gagah sambil mengenakan topeng di wajahnya. Rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin, senada dengan auranya saat ini, dan dia memiliki semacam pesona dunia lain. Xiao Bai berubah menjadi binatang kera kecil, tertidur di kaki Lin Haotian. Angin kencang dan ombak di sekitarnya membuatnya merasa sangat nyaman. Wus! Saat melewati sebuah lembah, elang berparuh besi itu tiba-tiba menukik turun. Saat dia keluar lagi, pakaian Lin Haotian telah berubah. Dia mengenakan seragam Akademi Tianyan, memancarkan pesona awet muda. Adapun elang berparuh besi itu, dia berbalik dan kembali ke wilayah Chaos. Di udara, Lin Haotian dan binatang itu terbang lurus ke arah Akademi Tianyan. Dengan kultivasinya saat ini, terbang ribuan mil sehari bukanlah masalah sama sekali. Begitu saja, sekitar 2 hari kemudian saat senja, sosok Lin Haotian akhirnya muncul di depan gerbang Akademi Tianyan. Pada saat ini, 2 mahasiswa tingkat 2 yang bertugas berdiri di gerbang. Lihat, ada yang datang. Salah satu pemuda berambut pendek mendongak dan segera melihat Lin Haotian, yang sedang mendarat, dan segera berbicara. Hah, orang itu tampak familiar. Rekan di sebelahnya menatap wajah Lin Haotian dengan tatapan yang agak kental, sedikit terkejut. Mungkinkah, senior Lin Haotian? Ketika mereka melihat penampilan Lin Haotian dengan jelas, keduanya tidak bisa menahan napas dalam-dalam, dan kemudian wajah mereka menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Senior Lin Haotian kembali. Cepat, beritahu tuan rumah. Mereka berdua begitu bersemangat sehingga mereka mengeluarkan jimat transmisi suara pada saat yang sama dan menyalakan api. Setelah menyampaikan berita itu ke dalam rumah, pemuda berambut pendek dan yang lainnya segera berjalan cepat ke Lin Haotian. Senior Lin Haotian, selamat datang kembali. Mereka berdua menundukkan tangan dan mengepalkan tangan mereka pada saat yang sama, menatap Lin Haotian dengan kagum. Terima kasih. Lin Haotian tersenyum dan mengangguk, sikapnya tidak sombong atau angkuh, dan dia juga menundukkan tangannya sebagai balasan. Perilaku ini tidak diragukan lagi membuat citra Lin Haotian di mata kedua pemuda itu semakin tinggi lagi. Meskipun mereka masih muda, mereka telah melihat banyak jenius seni bela diri. Kebanyakan dari mereka sombong dan puas diri karena bakat mereka, dan mereka selalu memandang rendah orang-orang yang lebih lemah dari mereka. Namun, Lin Haotian di depan mereka tidak memiliki selera yang membuat orang merasa jijik. Selain itu, ini bukan jenius seni bela diri biasa, tetapi seorang jenius super di sekolah.
Juara kompetisi 100 perguruan tinggi adalah pemimpin paling kuat di antara generasi muda sekolah. Dong, dong, dong. Tepat ketika keduanya hendak bertanya kepada Lin Haotian tentang perbuatannya di medan perang kuno, sebuah lonceng tiba-tiba berbunyi dari puncak gunung Akademi Tianyan. Lonceng itu berbunyi merdu dan keras, memperlihatkan momentum yang agung, dan bergema di langit. 12 lonceng berbunyi satu demi satu. Dengan upacara berstandar tertinggi, Lin Haotian disambut kembali. Kemudian, Lin Haotian jelas merasakan bahwa tanah di bawah kakinya mulai sedikit bergetar. Kemudian, serangkaian langkah kaki yang tergesa-gesa, seperti 1000 kuda yang berlari kencang, datang dari dalam Akademi Tianyan. Segera, sejumlah besar sosok muncul di gerbang. Pemimpinnya adalah tuan rumah, Ying Yuanzi. Pada saat ini, hampir semua orang di seluruh Akademi Tianyan keluar untuk menyambut juara mereka. Para siswi itu menatap Lin Haotian dengan mata berbinar, mata mereka penuh dengan pesona. Sejak Lin Haotian menjadi terkenal, mereka telah menggunakan banyak koneksi untuk menjelajahi latar belakang keluarga Lin Haotian. Meskipun mereka memiliki pernikahan yang gagal, itu tetap tidak dapat menghentikan mereka untuk mencintai Lin Haotian, dan mereka bahkan senang bahwa yang terakhir itu sekarang lajang. Namun, Zhao Linger, mantan istri Lin Haotian, menderita karena ini dan menjadi sasaran kritik publik. Lin Haotian, kamu akhirnya kembali. Wajah Ying Yuanzi memerah, dan dia berjalan di depan Lin Haotian, tersenyum dengan ekspresi lega. Lain kali, kamu tidak diizinkan pergi seperti sebelumnya. Lin Haotian tersenyum ringan dan tidak berkata apa-apa. Bos, pada saat ini, 3 pemuda keluar dari kerumunan yang padat. Mereka adalah Qin Yu, Lei Meng, dan Gu Yunlei. Bos, sekarang kecuali saudara kedua, saudara ketiga dan aku juga tahu. Gu Yunlei tersenyum canggung dan menatap Lin Haotian dengan ekspresi ambigu. Kedua belah pihak mengetahuinya secara diam-diam. Lin Haotian tersenyum diam-diam dan menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak bereaksi terhadapnya. Bos, lain kali jika Anda memiliki sesuatu, Anda harus menghubungi kami. Ekspresi Qin Yu yang awalnya menyeringai tiba-tiba menjadi serius. Dari informasi yang dia pelajari dari ayahnya, dia tahu betul betapa berbahayanya hal-hal yang terjadi di wilayah kekacauan beberapa hari yang lalu. Bagaimanapun, dalam situasi seperti itu, jika musuh Saint Domain muncul, dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Itu benar, kalau tidak jangan salahkan kami karena memunggungi Anda dan mengungkap Anda. Gu Yunlei mendengus 2 kali, menggunakan ini sebagai ancaman. Di samping itu, meskipun Lei Meng tetap diam, jauh di dalam hatinya, persaudaraannya dengan Lin Haotian tidak lebih lemah dari Qin Yu dan yang lainnya. Melihat percakapan antara Lin Haotian dan keempat saudara lainnya, orang-orang di sekitar pasti bingung. Lin Haotian langsung mengganti topik pembicaraan dan bertanya, apakah pemandu dari Sekte Istana sudah datang? Qin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, menurut tanggalnya, dia seharusnya tiba besok. Untungnya, kamu datang tepat waktu. Ini sangat tepat waktu. Setelah bertahan begitu lama, akhirnya kita bisa mengadakan karnaval malam ini. Gu Yunlei menyela dengan gembira. Mendengar kata karnaval, ekspresi semua orang sedikit berubah, dan wajah mereka menunjukkan kegembiraan. Dalam kompetisi 100 perguruan tinggi ini, Akademi Tianyan mereka meraih kemenangan besar. Awalnya, mereka berencana untuk mengadakan karnaval akbar saat para kontestan kembali hari itu. Namun, karena Lin Haotian tiba-tiba pergi sendirian untuk sesuatu, tanpa dia, sang juara, semua orang harus menunda karnaval untuk sementara waktu. Hingga hari ini, dengan kembalinya Lin Haotian, akhirnya secara resmi dilaksanakan. Karnaval, untuk sementara waktu, Akademi Tianyan dipenuhi dengan sorak-sorai. Meskipun karnaval ditunda selama beberapa hari, suasana yang menindas saat ini melonjak ke puncaknya. Malam itu, pesta karnaval diadakan dengan megah di alun-alun atas akademi. Di bawah bintang-bintang di malam hari, semua jenis tawa dan kegembiraan memenuhi seluruh Akademi Tianyan. Lin Haotian tidak diragukan lagi adalah protagonis dari perjamuan itu. Para siswa baru kelas 1 dan bahkan para wanita cantik dari kelas 4 semuanya berkumpul, mencoba berbicara dengan Lin Haotian. Namun, tepat saat pesta akan berakhir, sosok merah tiba-tiba muncul di alun-alun atas. Wanita ini adalah putri dari dinasti Yan Agung yang menulis surat kepada Lin Haotian untuk menyatakan cintanya ketika dia pergi.
Yan Xinyu. Alun-alun di puncak gunung itu ramai dengan aktivitas. Di tengah kerumunan, Yan Xinyu berjalan anggun, dengan wajah cantik dan anggun, serta aura yang ringan dan halus. Penampilannya dengan cepat menarik perhatian kebanyakan pria. Karena Yan Xinyu terlalu menonjol. Baik dari segi penampilan maupun temperamen, para wanita di sekitarnya dikalahkan olehnya. Pemandangan seperti itu seperti bunga yang paling menakjubkan yang mekar di antara 100 bunga. Kapan kita punya gadis secantik itu di kelas 2? Dia sangat cantik, aku sepertinya jatuh cinta pada pandangan pertama. Apa yang harus kulakukan? Menatap Yan Xinyu, para siswa laki-laki itu bersemangat dan ingin bergerak. 2 tahun lalu, ketika Yan Xinyu pergi, dia baru saja dipromosikan menjadi siswa tahun kedua. Saat ini, seragam sekolah yang dikenakannya secara alami sama seperti sebelumnya. Namun, Yan Xinyu jelas sudah berkembang dengan baik sekarang. Pakaian yang sedikit ketat dengan sempurna menggambarkan sosoknya yang anggun. Hah, mengapa dia terlihat familiar? Para siswa dari kelas 1 hingga kelas 3 tidak mengenal Yan Xinyu, tetapi para senior yang seusia dengan Lin Haotian dan yang lainnya merasa bahwa dia tampak familiar. Di tengah kerumunan yang padat, area tempat Yan Xinyu berada hanyalah sudut dari alun-alun raksasa. Lin Haotian dikelilingi oleh banyak teman sekolah junior saat ini, dan saat itu sudah malam, jadi dia sama sekali tidak menyadari kedatangannya. Yan Xinyu tampaknya telah merasakan sesuatu, dan berjalan menuju Lin Haotian. Lin Haotian, saat dia mendekat, dia memanggil dengan lembut. Dibungkus dengan energi spiritual, suara yang jernih dan halus itu mencapai telinga Lin Haotian. Lin Haotian sedikit terkejut, menoleh dan melihat, dan kekuatan mentalnya juga meluas. Mencari sumber suara, matanya melewati kerumunan dan langsung jatuh pada salah satu sosok merah. Dengan bantuan cahaya api unggun, dia samar-samar dapat melihat garis luar wanita yang cantik itu. Dia adalah Yan Xinyu. Pupil mata Lin Haotian sedikit mengecil. Kemunculan Yan Xinyu yang tiba-tiba benar-benar membuat ketenangan pikiran Lin Haotian sedikit bergejolak. Dalam benaknya, adegan-adegan saat ia bersama Yan Xinyu berkelebat. Ia tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya terhadap Yan Xinyu. Ia hanya merasa bahwa perasaan di antara kedua belah pihak itu sederhana dan nyaman ketika mereka bersama sebelumnya. Karena kenyamanan inilah ia mengingatnya sekarang, dan sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya tanpa sadar. Pada saat ini, Yan Xinyu juga memperhatikan bahwa Lin Haotian sedang melihat ke arahnya, dan jantungnya berdebar-debar. Di antara kerumunan, keduanya saling memandang. Yan Xinyu juga tersenyum tipis, lengkungan mulutnya sesempurna bulan sabit, seperti gelombang biru jernih, dipenuhi dengan kehangatan samar ini. Ah, aku ingat, dia adalah putri dari dinasti Yan Agung kita, Yan Xinyu. Cek-cek, aku sudah 3 tahun tidak melihatnya, dia menjadi semakin cantik. Untuk beberapa saat, mata kerumunan itu berbinar dan mereka membicarakannya. Saudari Xinyu, mengapa dia ada di sini? Gu Yunle memeluk gadis sekolah menengah pertama yang baru saja dipacarinya dengan tangan kanannya. Ketika dia melihat Yan Xinyu, dia tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Hehe, bukankah itu mengejutkan? Qin Yu tertawa dan berkata, lagi pula, dia memiliki identitas khusus saat kembali kali ini. Lei Meng di sampingnya bertanya dengan rasa ingin tahu, identitas apa? Qin Yu mengangkat alisnya dan berkata, orang dari sekte istana yang membawa kita ke sana adalah Yan Xinyu. Apa? Mendengar ini, mata Lei Meng berkilat karena terkejut. Telapak tangan Gu Yunle di pinggang gadis sekolah itu sedikit kuat karena fluktuasi emosi yang tiba-tiba. Tampaknya karena rasa gatal, gadis sekolah itu tidak bisa menahan erangan. Erangan ini membuat jantung Gu Yunle berdebar kencang, dan sedikit warna berapi-api melonjak di matanya. Segera, dia tidak lagi peduli dengan identitas khusus Yan Xinyu, dan menarik gadis sekolah itu ke arah asrama. Melihat ekspresinya yang berapi-api dengan hormon pria yang melonjak, tidak perlu dipikirkan betapa ganasnya tembakan artileri berikutnya. Dasar mesum, Qin Yu menatap Gu Yunle dengan jijik. Namun, kemudian, dia juga memeluk seorang siswi sekolah yang polos dan segera meninggalkan kerumunan. Mereka seharusnya 2 orang mesum. Melihat ini, Raimon berdiri di sana dengan bingung, tertawa dan menggelengkan kepalanya. Segera, dia mengalihkan pandangannya dan melihat Yan Xinyu, yang sudah berjalan melewati kerumunan dan mendekati Lin Haotian.
Keduanya saling menatap, lama tidak bertemu. Bibir merah Yan Xinyu sedikit terangkat, memperlihatkan senyum menawan. Sudah lama sekali. Menghitung hari, sudah hampir 3 tahun. Lin Haotian tersenyum dan mengangguk, sikapnya sama seperti sebelumnya. Ketika kamu pergi berlatih, tidak ada berita, yang membuatku khawatir untuk waktu yang lama. Nada bicara Yan Xinyu sedikit marah, dan kemudian dia mendesah pelan, tetapi kemudian, sesuatu terjadi padaku, yang membuatku tidak mungkin untuk terus berlatih di Akademi Tianyan. Lin Haotian mengerutkan bibirnya, aku mendengar tentang perselingkuhanmu. Bagaimana keadaanmu sekarang? Mata indah Yan Xinyu menatap Lin Haotian dan tersenyum lembut, guru sangat baik padaku. Sekarang aku telah menjadi murid langsung Sekte Huoyun. Sekte Huoyun. Mendengar ini, Lin Haotian sedikit terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, 9 istana utama. Ya, Yan Xinyu mengangguk ringan, karena aku berasal dari dinasti Yan Agung, aku lebih mengenal daerah ini. Jadi kali ini, aku akan bertanggung jawab untuk membawamu ke Sekte Istana. Mendengar ini, Lin Haotian terkejut. Dia mengira bahwa dia telah bekerja keras untuk berpartisipasi dalam kompetisi 100 perguruan tinggi untuk memperoleh kualifikasi untuk masuk ke Sekte Istana. Namun, Yan Xinyu hanya memuja seorang guru dan dengan mudah menjadi murid langsung Sekte Istana. Dalam hal ini, Lin Haotian tidak cemburu. Sebaliknya, dia merasa bahwa Yan Xinyu pasti memiliki semacam bakat seni bela diri yang menantang surga untuk mendapatkan hak istimewa ini. Aku telah mendengar banyak tentang perbuatanmu di medan perang kuno. Yan Xinyu mengedipkan matanya yang indah dan terkikik, terutama petualangan di sarang Fukui, di mana kamu hampir melakukan sesuatu yang buruk. Hal-hal buruk. Mendengar ini, Lin Haotian tiba-tiba teringat dengan pemandangan sarang bawah tanah reruntuhan kuno. Satu-satunya orang yang membuatnya terkesan adalah wanita cantik berbaju merah, Liu Xiu. Mungkinkah, wanita garang itu juga murid dari 9 aula besar? Memikirkan hal ini, Lin Haotian menatap Yan Xinyu di depannya dan bertanya dengan bingung, apakah kamu mengenal seorang wanita bernama Liu Xiu? Yan Xinyu tersenyum dan mengangguk, dia adalah kakak perempuanku. Kami berdua adalah murid tertutup dari guru. Mendengar ini, mata Lin Haotian berkilat dengan kesadaran. Tidak heran dia tahu tentang perbuatannya di medan perang kuno. Untungnya, kamu tidak bertindak nakal secara impulsif saat itu, jika tidak, dengan karakter kakak perempuanku, dia pasti akan mati bersamamu. Mulut Yan Xinyu melengkung menjadi lengkungan yang indah. Ketika dia mengatakan ini, dia sebenarnya merasa lega jauh di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia telah diam-diam jatuh cinta pada Lin Haotian 3 tahun lalu, dan tentu saja tidak ingin kehilangan kesempatan itu karena kesalahpahaman. Apa maksudmu dengan menjadi seorang hooligan? Aku juga tidak buruk, oke. Lin Haotian berkata menggoda tanpa berkomentar. Ya, kau yang terbaik, juara kompetisi 100 perguruan tinggi. Yan Xinyu tertawa ketika mendengar ini. Tawanya seperti deretan lonceng perak, seindah suara piano. Begitu saja, mereka berdua berbicara dan tertawa, dan suasana berangsur-angsur kembali ke perasaan santai dan nyaman seperti sebelumnya. Namun, dari awal hingga akhir, kedua belah pihak tampaknya memiliki pemahaman diam-diam dan tidak menyebutkan pengakuan tahun ini. Masing-masing dari mereka menyimpan masalah ini jauh di dalam hati mereka. Pesta karnaval ini berangsur-angsur berakhir. Di panggung tinggi di alun-alun, pemilik rumah besar Ying Yuanzi muncul di hadapan semua orang. Karena ini adalah waktu untuk kaum muda, lelaki tua itu tidak keluar untuk mengganggu pesta di tahap awal, membiarkan semua orang bersenang-senang. Namun pada saat ini, pesta hampir berakhir. Seperti yang diharapkan, begitu Ying Yuanzi muncul, alun-alun yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Di bawah pengawasan pemilik rumah besar, tidak ada yang berani bermain terlalu memanjakan. Dalam kompetisi 100 perguruan tinggi ini, Akademi Tianyan kami memiliki 4 kontestan yang telah memenangkan 4 tempat teratas dalam daftar. Ying Yuanzi tersenyum puas, adapun siapa mereka, saya tidak perlu memberitahu Anda, semua orang sudah tahu. Mereka berempat adalah kebanggaan terbesar Akademi Tianyan dalam sejarah. Dan besok, saatnya bagi mereka untuk pergi ke Sekte Istana. Saya di sini untuk mewakili seluruh Akademi Tianyan untuk berlatih bagi mereka. Lin Haotian, Qin Yu, Lei Meng, Gu Yunle, naiklah ke panggung. Seolah-olah disengaja,
Suara Ying Yuanzi terbungkus dalam kekuatan spiritual yang kuat di kalimat terakhir, meledak seperti guntur dan bergema di seluruh akademi. Ah! Panggilan absen yang tiba-tiba itu tidak diragukan lagi membuat Gu Yunlei, yang sedang berhubungan seks di asrama, dan Qin Yu, yang sedang berhubungan seks di luar ruangan, ketakutan. Pada saat itu, keduanya buru-buru menarik celana mereka, seolah-olah mereka bersalah atas suatu kejahatan, dan langsung meninggalkan medan perang. Untungnya, dengan kultivasi mereka saat ini, jarak ini sama sekali bukan masalah. Setelah lebih dari 10 napas, mereka akhirnya tiba di alun-alun di puncak gunung. Lin Haotian menatap Qin Yu dan Gu Yunlei yang bergegas mendekat. Wajah mereka yang memerah memberitahunya apa yang baru saja mereka lakukan. Ayo pergi. Lin Haotian tersenyum tenang, lalu bergerak dan memimpin untuk bergegas ke platform tinggi di alun-alun. Qin Yu dan 3 lainnya segera mengikuti. Di bawah tatapan banyak orang, keempat bersaudara itu berdiri di panggung yang sama, melampaui kebanyakan anak muda di era ini. Ketenangan Lin Haotian, sinisme Qin Yu, ketenangan Raimon, sikap santai Gu Yunlei, 4 orang, 4 gaya. Mereka juga akan membuat mereka memulai kehidupan seni bela diri yang berbeda di masa depan, masing-masing bersinar. Aku telah memberimu semua hadiah yang seharusnya kuberikan. Ying Yuanzi berkata dengan penuh arti, selanjutnya, aku akan memberimu kata latihan lainnya. Tidak peduli apapun yang akan terjadi di masa depan, harap ingat untuk tidak melupakan niat awalmu. Mendengar ini, Lin Haotian dan keempat saudara lainnya menoleh dan saling memandang, semuanya menyeringai diam-diam. Kami ingat. Seketika, keempatnya mengangguk serempak. Tuan, jangan khawatir. Hubungan antara kedua saudara ini lebih baik daripada hubungan pasangan pengantin baru. Pada saat ini, sosok anggun berbaju merah muncul di samping Lin Haotian dan yang lainnya. Itu adalah Yan Xinyu. Lin Haotian sedikit terkejut. Dia tampak sedikit terkejut bahwa Yan Xinyu muncul di panggung tinggi dengan tenang. Lagi pula, dengan kultivasinya saat ini, dia bisa mengetahui segala sesuatu di sekitarnya. Namun, gerakan Yan Xinyu seperti hantu, tidak meninggalkan jejak. Ini jelas bukan seni bela diri tingkat tinggi. Satu-satunya kemungkinan adalah kultivasinya berada di atas dirinya. Tahukah kamu, ranah seni bela diri Yan Xinyu hanya setingkat penyihir tingkat 5. Namun, setelah hanya 2 tahun mengikuti guru sekte istana, dia telah meningkat ke tingkat yang bahkan lebih baik darinya. Lin Haotian tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut secara diam-diam dengan ini. Dia juga semakin menantikan dan mendambakan sumber daya sekte istana yang besar. Baiklah, sebelum kalian pergi, kalian berempat harus meninggalkan beberapa pemikiran untuk para junior dan senior Akademi Tianyan. Ying Yuanzi berkata sambil tersenyum, apapun boleh. Setelah mendengar ini, mata Qin Yu berbinar dan kesadarannya tenggelam ke dalam cincin penyimpanan. Saat cahaya melonjak, sebuah patung batu besar tiba-tiba muncul di platform tinggi. Melihat ini, semua orang di alun-alun tercengang. Lin Haotian dan yang lainnya di sampingnya juga sedikit menggerakkan otot mulut mereka, bertanya-tanya apa yang mereka rasakan. Karena bentuk patung batu di depan mereka dipahat dalam bentuk Qin Yu, penuh keagungan. Kakak kedua, pikiranmu terlalu berlebihan, kan? Gu Yunlei membuka mulutnya dan menatap Qin Yu dengan heran. Haha, bagaimana, masih tampan, kan? Qin Yu membanggakan diri tanpa rasa malu. Jelas, dia telah mendengar beberapa berita dari Ying Yuanzi jauh sebelumnya, dan meminta beberapa tukang batu untuk segera menyelesaikannya dalam beberapa hari terakhir. Operasi ini benar-benar genit. Jika aku tahu, aku akan membuatnya juga. Kamu sangat tidak setia, saudara kedua. Mata Gu Yunlei berkedip saat dia menatap patung batu Qin Yu dengan nada iri. Jika ada cukup waktu, dia pasti akan membuatnya juga. Apa maksudmu dengan tidak setia? Jika kamu tidak meminta maaf, aku akan membuang patungmu sekarang juga. Qin Yu langsung marah dan memarahi sambil tersenyum. Hah, aku juga punya satu. Setelah mendengar ini, mata Gu Yunlei tiba-tiba melebar sedikit dan dia bertanya dengan bersemangat. Tentu saja, kecuali aku, kalian bertiga punya satu. Qin Yu melengkungkan bibirnya dan berkata dengan benar, persahabatanku denganmu dikenal oleh matahari dan bulan. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, dan 3 patung batu lainnya juga muncul satu demi satu. Sangat tampan, seru Gu Yunlei dengan heran,
menatap patung batunya dengan mata berapi-api dan sangat narsis. Melihat pemandangan ini, Lin Haotian tersenyum, tetapi dia tidak banyak bicara. Semua orang di alun-alun juga mulai pulih dari keterkejutan mereka. Mereka sama sekali tidak mengejek perilaku Sok Qin Yu dan anak buahnya, tetapi menerimanya dengan senang hati. Karena mereka telah mendapatkan kepura-puraan ini dengan kekuatan mereka yang kuat, jadi mereka benar-benar mampu membelinya. Raimon langsung menunjukkan keterampilan memanahnya di depan umum. Keterampilan memanahnya yang luar biasa mengejutkan penonton. Sedangkan Gu Yunlei, ia memperagakan gaya pedang warisan keluarga Gu. Energi pedangnya begitu menggerakkan hingga menakjubkan. Lin Haotian, giliranmu selanjutnya. Yan Xinyu menatap Lin Haotian dengan mata indahnya. Ia jelas menantikan apa yang akan ditunjukkannya. Lin Haotian tersenyum dan mengangguk. Seperti kata pepatah, tidak ada pesta yang tidak akan pernah berakhir. Tidak peduli apapun jenis pertemuannya, akan ada hari perpisahan. Lin Haotian menatap sekeliling kerumunan yang padat di alun-alun dengan mata tajam dan tersenyum. Sekarang, aku akan menyanyikan sebuah lagu untuk semua orang. Judul lagunya adalah Semoga Perjalananmu Menyenangkan. Setelah berbicara, Lin Haotian duduk bersila di tanah, dan Gu Qin digantung di depannya. Sebelum semua orang bisa bereaksi, suara merdu Gu Qin mengalir keluar seperti aliran air yang ceria. Hari itu aku tahu kau akan pergi. Kami tidak mengatakan sepatah kata pun. Di malam hari, suara magnetis Lin Haotian juga terdengar. Melodinya lembut, namun menggerakkan dan mempesona. Kedengarannya sangat bagus. Untuk sesaat, semua orang tenggelam dalam musik, wajah mereka mabuk. Jantung Yan Xinyu melonjak, dan dia menatap penampilan serius Lin Haotian. Pada saat ini, dia benar-benar ditaklukkan. Keesokan paginya, di gerbang Akademi Tianyan, Lin Haotian, Lei Meng, Qin Yu, Gu Yunlei, Yan Xinyu, 5 orang berdiri berdampingan. Di seberang mereka, sekelompok besar guru dan siswa yang dipimpin oleh Ying Yuanzi semuanya berdiri di sini untuk mengantar mereka pergi. Lin Haotian, seperti lagu yang kau nyanyikan tadi malam, aku akan meminjamnya dan mendoakanmu agar perjalananmu aman. Ying Yuanzi berkata sambil tersenyum puas. 1000 kata tidak terucapkan, jaga diri. Lin Haotian mengangguk dan tersenyum, lalu menundukkan tangannya dan mengepalkan tinjunya. Di sebelahnya, Yan Xinyu dan Qin Yu, 3 orang lainnya, juga menundukkan tangan dan mengepalkan tinju mereka, melakukan upacara perpisahan kepada banyak guru dan siswa. Jaga diri. Di seberang, semua instruktur dan siswa juga mengepalkan tinju mereka serempak. Tiba-tiba, sebuah suara keras tiba-tiba meledak dan membubung ke langit. Ayo pergi. Kemudian, Lin Haotian tidak lagi berlama-lama, sosoknya melesat keluar, dan membawa Xiao Bei untuk melompat ke elang cepat yang telah dipersiapkan sejak lama. Qin Yu dan yang lainnya juga segera berbalik dan terbang ke punggung binatang terbang mereka masing-masing. Yo, teriakan elang yang tajam terdengar, dan 5 elang cepat tiba-tiba menyerbu. Di tengah angin dan ombak yang bergelombang, mereka tiba-tiba berubah menjadi 5 sinar hijau dan terbang ke langit. Dia pergi juga. Di antara kerumunan, Zhao Linger menatap kosong, melihat punggung Lin Haotian pergi, dengan perasaan campur aduk di hatinya. Perpisahan ini juga berarti bahwa ikatan antara keduanya akan terputus sepenuhnya. Zhao Linger tidak membenci kekejaman Lin Haotian, hanya berkah. Jika dia ingin menyalahkan, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri, karena dia dibutakan oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Dia merindukan pria kuat yang bisa melindunginya seumur hidup. Di langit yang luas, Lin Haotian dan 5 lainnya terbang melawan angin, tampak sangat bersemangat. Mungkin itu adalah pengaruh psikologis. Sepanjang perjalanan ke sini, Yan Xinyu dengan sengaja mengendalikan elang cepat dan terbang bersama Lin Haotian pada jarak terdekat. Qin Yu dan yang lainnya secara alami mengerti apa yang sedang terjadi. Ketiganya saling bertukar pandang dengan pandangan yang tidak jelas dan memberi ruang bagi Yan Xinyu. Lin Haotian sama sekali tidak menyadari hal ini. Pikirannya kini sepenuhnya terfokus pada 9 istana dan sekte yang dikabarkan sebagai ilusi. Ke-9 istana dan sekte ini semuanya berasal dari warisan zaman kuno, melampaui semua dinasti dan sekolah. Latar belakang mengerikan yang mereka miliki sudah cukup untuk menghancurkan kekuatan kekaisaran manapun di benua Changqiong dalam sekejap. Keberadaan mereka jelas merupakan penguasa sejati negeri ini. Xinyu,
Di mana 9 istana dan sekte itu? Saat pikirannya berputar, mata Lin Haotian berbalik dan akhirnya menatap Yan Xinyu di sebelahnya. Mendengar kata-kata Lin Haotian, sedikit kegembiraan melintas di mata indah Yan Xinyu, dan dia segera tersenyum dan berkata, wilayah Laut Utara. Wilayah Laut Utara, jauh sekali. Mendengar ini, Lin Haotian sedikit terkejut. Dinasti Yan Agung mereka terletak di perbatasan selatan benua langit, sangat jauh dari wilayah utara. Dengan kecepatan terbang Swift Eagle saat ini, bahkan jika tidak berhenti, mungkin akan memakan waktu sekitar 1 bulan. Selain itu, laut jelas jauh lebih besar daripada luas benua. Jika Anda ingin benar-benar mencapai 9 istana utama, waktu yang dihabiskan dalam proses tersebut sulit diperkirakan. Jangan khawatir, istana telah menyiapkan susunan teleportasi ruang angkasa rahasia di berbagai bagian benua langit, dan Anda akan segera sampai di sana. Melihat ekspresi terkejut Lin Haotian, Yan Xinyu tersenyum cerah, ini sebabnya saya datang ke sini secara langsung untuk menjemput Anda. Dan, selain Anda peserta kompetisi 100 akademi, orang lain yang dipilih oleh istana juga akan berkumpul di titik teleportasi ruang angkasa. Yang lain, ekspresi Lin Haotian sedikit bergerak, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah mereka semua dari akademi lokal? Tidak, Yan Xinyu menggelengkan kepalanya, beberapa jenius seni bela diri mirip dengan kultivator biasa. Mendengar ini, Lin Haotian mengerti bahwa kompetisi 100 perguruan tinggi hanyalah salah satu cara bagi sekte untuk memilih bakat. Selain itu, mereka juga menggunakan formasi lain untuk mencari personel yang cocok di berbagai tempat. Dapat dilihat bahwa 9 sekte besar hampir mengalahkan seniman bela diri tingkat atas di benua Cangkong. Dengan formasi seperti itu, tidak mengherankan jika mereka dapat bertahan lama. Kemudian, dalam percakapan dengan Yan Xinyu, Lin Haotian mengetahui bahwa titik teleportasi ruang angkasa terdekat terletak di lembah tersembunyi di selatan pegunungan monster. 2 hari yang lalu, Yan Xinyu menggunakan formasi teleportasi ini untuk tiba di Akademi Tianyan dengan sangat cepat. Hingga senja, Lin Haotian dan kelompoknya akhirnya memasuki area pegunungan monster. Dengan kultivasi mereka saat ini, monster di pegunungan sama sekali tidak dapat menimbulkan ancaman bagi mereka. Saat aura yang kuat menyebar, semua jenis monster tingkat rendah yang mengintai di sekitar menjadi takut dan melarikan diri. Begitu saja, di bawah bimbingan Yan Xinyu, Lin Haotian dan kelompoknya bergegas ke sebuah lembah raksasa. Di dalamnya, dikelilingi oleh pohon-pohon yang menjulang tinggi, duri ada di mana-mana, dan kerangka berbagai binatang buas dan manusia dapat dilihat di mana-mana. Sungguh napas yang kuat, mata Lin Haotian sedikit tenggelam. Saat dia melangkah ke lembah, dia dengan jelas merasakan napas yang sangat ganas dari seekor binatang iblis. Tidak diragukan lagi bahwa lembah ini pasti merupakan wilayah dari beberapa binatang iblis yang kuat. Qin Yu dan yang lainnya di sampingnya jelas menyadarinya, dan ekspresi mereka sedikit waspada. Merasakan napasnya, kekuatannya pasti berada pada level binatang iblis tingkat 9. Binatang iblis tingkat tinggi ini masih dapat menyebabkan kematian tertentu bagi mereka. Raungan, seperti yang diharapkan, tepat ketika Lin Haotian dan yang lainnya diam-diam berjaga, raungan ganas binatang buas itu tiba-tiba meledak di lembah. Selain itu, raungan binatang buas itu tidak murni tunggal, tetapi jumlahnya banyak. Mereka semua adalah binatang iblis tingkat 9. Kemudian, bayangan binatang buas yang besar tiba-tiba keluar dari hutan lebat, langsung mengelilingi Lin Haotian dan yang lainnya di tengah. Selain itu, binatang iblis ini bukan dari spesies yang sama. Singa gila berbaju besi, harimau roes hitam, beruang bersisik darah bercincin perak, macan tutul iblis bayangan. Sekilas, mereka semua adalah binatang iblis yang kuat dengan wajah yang ganas, dan jumlahnya ada lebih dari 20. Pada saat itu, Lin Haotian dan keempat saudaranya langsung memasang perisai aura pelindung dan melindungi Yan Xinyu dengan pengertian diam-diam. Jangan gugup, mereka semua adalah binatang penjaga yang dipelihara di sini oleh Sekte Kuil. Yan Xinyu tersenyum, ini dapat mencegah beberapa petualang masuk dan secara tidak sengaja menghancurkan formasi. Mendengar ini, Lin Haotian dan yang lainnya tiba-tiba menyadari dan mendapatkan kembali sedikit ketenangan. Segera, belah ketupat poligonal yang hampir transparan muncul di tangan giok Yan Xinyu. Badan berbentuk berlian ini seukuran telur. Saat cahaya mengalir, ia memancarkan fluktuasi energi yang halus.
Seketika, 20 binatang ajaib tingkat 9 di sekitarnya semua berbaring, menundukkan kepala dan meraung. Ekspresi mereka seperti binatang buas yang jinak, tanpa keganasan apapun. Melihat pemandangan ini, Lin Haotian dan Qin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Begitu banyak binatang ajaib tingkat 9 yang ditundukkan dalam sekejap, yang sama sekali di luar dugaan Lin Haotian dan yang lainnya. Ini sebenarnya adalah binatang boneka Fu. Yan Xinyu menjelaskan sambil tersenyum, fluktuasi energi dari badan berbentuk berlian ini dapat membuat mereka merasakan bahwa mereka bukanlah musuh. Binatang boneka Fu. Mendengar ini, mata Lin Haotian berbinar, dan keterkejutan di matanya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Karena dia dapat dengan jelas merasakan fluktuasi napas kehidupan dari binatang boneka Fu ini. Di masa lalu, kesannya tentang boneka Fu umumnya mirip dengan robot, hanya bertindak sesuai dengan program yang ditetapkan tanpa kesadaran. Tetapi sekarang, binatang boneka Fu ini dapat disempurnakan dengan sangat realistis, sepenuhnya menumbangkan pemahamannya sebelumnya tentang boneka Fu. Ini menunjukkan betapa hebatnya keterampilan master senjata pemurnian Sekte Istana. Awalnya, saya juga sedikit terkejut. Yan Xinyu tersenyum dan berkata, kemudian, setelah mendengarkan apa yang dikatakan master, saya menyadari bahwa sebenarnya ada 2 jenis boneka Fu. 2 jenis. Mata Lin Haotian sedikit menyipit, dan dia menatap Yan Xinyu dengan tatapan bingung. Yan Xinyu mengangguk, dan senyum berbentuk bulan sabit melengkung di sudut mulutnya, seolah-olah dia menikmati tatapan Lin Haotian padanya seperti ini. Boneka Fu, secara tegas, dibagi menjadi boneka mati dan boneka hidup. Setelah Yan Xinyu memilah-milah pikirannya, dia berkata, boneka mati adalah jenis boneka Fu mekanis yang biasa kita lihat, tanpa kesadaran apapun. Sedangkan untuk boneka hidup, mereka tidak hanya memiliki kesadaran, tetapi juga mempertahankan sebagian besar daging dan darah mereka, dan umur mereka lebih panjang. Namun, meskipun mereka memiliki kesadaran, mereka juga dikendalikan seperti budak. Pada titik ini, mata Yan Xinyu beralih ke binatang boneka Fu di sebelahnya. Jejak rasa kasihan melintas di matanya, dan dia berkata samar-samar, dalam hal ini, lebih baik mati sepenuhnya, setidaknya tidak perlu disiksa lagi. Untuk hal ini, Lin Haotian tidak berbelas kasih seperti seorang wanita. Sebaliknya, dia cukup terkejut dengan metode pemurnian boneka Fu. Ini seperti bentuk setengah mesin, dan kekuatan tempurnya telah meningkat beberapa kali lipat setidaknya. Boneka hidup. Aku tidak tahu apakah dagingnya segar dan empuk. Qin Yu menjilat bibirnya dan bercanda dengan tidak bermoral. Mendengar ini, wajah cantik Yan Xinyu sedikit berubah, dan matanya yang indah melotot ke arah Qin Yu. Susunan teleportasi ada di gua yang jauh di dalam lembah. Setelah mengatakan itu, dia membawa Lin Haotian dan yang lainnya melewati kawanan binatang buas dan pergi ke daerah yang lebih tersembunyi jauh di dalam lembah. Saat mereka tiba di gua, mereka melihat lusinan sosok berdiri di luar. Di antara mereka, 3 orang muda yang mengenakan seragam sekolah tidak asing bagi Lin Haotian. Mereka semua adalah kontestan yang pernah berkompetisi dengannya di kompetisi 100 perguruan tinggi sebelumnya. Ji Xuang dari Akademi Qinling. Shen Zhen dari Akademi Kuangling. Mengenai pemuda berpakaian hitam di belakang, Lin Haotian sangat terkesan. Namanya adalah Mo Dan. Saat itu di panggung pertempuran, Mo Dan menggunakan keterampilan Devil Realm Covering the Sky untuk menusuk Lin Haotian dengan cara pembunuh. Dalam pertempuran itu, Lin Haotian bertarung dengan sangat baik. Jika dia juga tidak memahami prinsip-prinsip teknik penutup langit domain sihir, dia akan sulit untuk dilawan. Melihat Lin Haotian muncul, mereka bertiga sedikit terkejut, dan kemudian mengangguk kepada yang pertama, sebagai salam. Mereka tidak menyesal kalah dari sang juara dan berada di peringkat belakang. Selain itu, dipilih oleh Sekte Istana telah mencapai tujuan ketiganya. Lin Haotian juga mengangguk sebagai tanggapan. Saat dia mendekati kerumunan, matanya juga menyapu orang-orang lain di sekitarnya. Namun, dia melihat bahwa beberapa dari mereka tidak mengenakan pakaian sekolah, tetapi seharusnya adalah para jenius dari kultivasi independen yang disebutkan Yan Xinyu sebelumnya. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat dan memang orang dengan seni bela diri yang kuat. Di antara mereka, ada 3 orang tua. Mereka berpakaian sama, semuanya berjubah putih, dengan huruf hitam Z disulam di dada mereka. Mungkinkah itu seseorang dari Aula Diaken?
Setelah melihat sekilas, Lin Haotian menarik pandangannya dan diam-diam menebak dalam hatinya. Dalam perjalanan sebelumnya, dia telah mendengar Yan Xinyu berbicara tentang struktur kekuasaan dari 9 istana utama. Pada zaman dahulu, 9 aula utama sebenarnya merupakan satu kesatuan, yang awalnya disebut Wuzong. Kemudian, karena perang rasial tahun itu, dengan kematian pemimpin Wuzong, orang-orang kuat dari berbagai faksi tidak mau menerima partai mana yang akan menduduki posisi pemimpin. Oleh karena itu, hal itu menyebabkan perpecahan dan membentuk 9 aula utama saat ini. Meskipun hancur, fondasi masing-masing partai masih berada di area asli, dan mereka belum bergerak. Justru karena kekuatan di antara mereka terlalu dekat dan ada gesekan dari waktu ke waktu, mereka memutuskan untuk mendirikan organisasi aliansi dan memberinya kekuatan untuk mengatur ketertiban. Organisasi ini adalah Aula Diaken. Tidak peduli murid dari pihak mana yang melanggar disiplin, anggota Aula Diaken akan keluar untuk menangkap dan menghukum mereka, dengan adil dan benar. Karena tanggung jawab khusus ini, sebagian besar anggota Aula Diaken adalah guru-guru top, dan mereka dapat memberikan sanksi. Di Aula Diaken, Diaken juga dibagi menjadi tingkatan tinggi dan rendah. Perbedaan ini dibedakan berdasarkan warna pakaian. Jubah putih adalah tingkatan terendah, dan tingkatan berikutnya adalah jubah hijau, jubah ungu, jubah hitam, dan jubah emas. Di permukaan, tampaknya ada 5 tingkatan, tetapi dikabarkan bahwa ada juga Diaken berjubah darah. Namun, orang-orang itu bertindak dengan cara yang sangat misterius, dan hanya sedikit orang yang dapat melihat mereka. Mungkin hanya ketika sesuatu yang menggemparkan terjadi, Diaken misterius berjubah darah itu akan diberangkatkan. Keempat orang itu tampaknya adalah siswa Akademi Tianyan. Saya ingat bahwa dalam kompetisi 100 Akademi beberapa waktu lalu, 4 tempat teratas semuanya diambil oleh Akademi Tianyan. Mungkinkah keempat orang ini? Baiklah, aku ingin tahu siapakah sang juara Lin Haotian. Melihat Lin Haotian dan kelompoknya datang, para pahlawan muda di luar gua segera melihat mereka dengan rasa ingin tahu dan membicarakannya. Gelar juara hanyalah nama palsu. Jika kita berpartisipasi, aku khawatir dia tidak akan memiliki kesempatan itu. Seperti kata pepatah, muda dan sembrono, tanpa pernah bertanding, beberapa seniman bela diri muda yang sombong secara alami mensibir Lin Haotian, sang juara. Dengan kultivasi Lin Haotian saat ini, semua indera sangat sensitif. Dia tidak diragukan lagi mendengar semua diskusi halus di antara kerumunan. Dalam hal ini, Lin Haotian tidak peduli dan tetap diam. Namun, ketika ketiga saudaranya mendengar bahwa kemampuan bos dipertanyakan oleh orang lain, emosi mereka tiba-tiba berfluktuasi. Hei, kamu baru saja mengatakan bahwa jika kamu berpartisipasi dalam kompetisi, bos kita tidak akan memiliki kesempatan untuk memenangkan kejuaraan. Qin Yu sombong dan menunjuk langsung ke seorang pemuda berpakaian ungu di antara kerumunan, mensibir, jika kamu memiliki kemampuan, keluar dan bertarunglah denganku, tempat keempat, untuk 2 gerakan. Dan aku, kamu dapat memilih sesuka hati. Gu Yunle juga berdiri, dengan wajah tampan dan sedikit senyum nakal. Adapun Raimon, karena temperamennya, dia berdiri di samping Lin Haotian dan tidak sombong seperti Qin Yu dan yang lainnya. Tentu saja, jika sesuatu benar-benar terjadi, kekuatan ledakannya mungkin akan lebih gila daripada orang lain. Diteriaki oleh Qin Yu dan Gu Yunle, wajah pemuda berpakaian ungu itu tiba-tiba menjadi gelap. Menatap mereka berdua, sedikit kedinginan melintas di matanya. Hanya dengan kalian berdua, kalian tidak cukup untuk aku ajak bermain. Penampilan pemuda berpakaian ungu itu tidak diragukan lagi lebih arogan. Dia mengulurkan jari, menggerakkannya, dan mensibir dengan arogan. Di luar gua, melihat pemuda berpakaian ungu itu beradu dengan Lin Haotian dan yang lainnya dari Akademi Tianyan, para kultivator muda di sekitar mereka langsung tertarik. 2 orang saja tidak cukup untuk bertarung, daya tembak yang provokatif ini cukup kuat. Jika kau bisa menahan ini, itu terlalu pengecut. Mereka berdiri di dekatnya, menatap dengan mata berbinar, dan bahkan mulai membuat suara seperti menambahkan bahan bakar ke dalam api. Jelas, kelompok kultivator muda ini tidak benar-benar mengenali 4 besar kompetisi 100 akademi. Hanya kontes sungguhan yang dapat dianggap meyakinkan. Selain itu, mereka juga memiliki sedikit pemahaman tentang pemuda berpakaian ungu ini di dunia kultivator biasa.
Namanya adalah Jiang Yun, lahir di keluarga kerajaan Kekaisaran Xingyu. Dia telah berbakat dan bangga sejak kecil. Mungkin karena sumber daya keluarganya yang kuat, dia tidak memasuki akademi manapun untuk berlatih, tetapi mengandalkan berbagai keterampilan untuk berlatih di mana-mana, dan sekarang dia telah mencapai level puncak level ke-9. Karena kau ingin bertarung 2 lawan 1, maka itu sesuai keinginanmu. Qin Yu sedikit mengangkat bibirnya. Dengan temperamennya, dia tentu tidak akan peduli dengan etika bela diri yang tidak masuk akal. Selama dia bisa menggertak, bahkan jika itu 4 lawan 1, Qin Yu sangat senang. Kenapa tidak? Jiang Yun mensibir di bibirnya, dan kesombongannya tidak berkurang sama sekali. Qin Yu, lupakan saja. Yan Xinyu berjalan mendekat dan mengingatkan, orang-orang dari Aula Diaken sudah ada di sini. Tetapi dia melihat 3 diaken berjubah putih tidak jauh dari sana, dan mereka memperhatikan pergerakan di sini, dan berjalan mendekat dengan wajah serius. Meskipun diaken berjubah putih adalah posisi tingkat terendah di Aula Diaken, kekuatan orang-orang ini tidak boleh diremehkan. Mereka semua adalah orang-orang kuat yang telah mencapai tingkat pertama dari domain suci dan alam bayi roh. Wanita yang cantik sekali. Ketika Jiang Yun memperhatikan wajah cantik Yan Xinyu, dia tercengang. Dia menatap Yan Xinyu, ejekan di matanya menghilang, dan warna berapi-api yang kuat melonjak. Gadis ini, mungkin ada yang salah dengan mataku. Mata Jiang Yun berbinar, dan dia berbicara dengan nada yang agak lembut. Apa? Jejak keraguan melintas di wajah Yan Xinyu. Karena kamu, aku tidak bisa mengalihkan pandangan darimu. Jiang Yun tersenyum dan berkata, penampilanmu membuktikan bahwa benar-benar ada orang seperti itu di dunia ini, sebersih dan secantik bintang. Saat dia mengatakan ini, dia benar-benar berjalan beberapa langkah lebih dekat ke Yan Xinyu. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi para pahlawan muda yang menonton langsung menjadi cerah. Metode merayu seperti ini sungguh luar biasa. Yan Xinyu sedikit terkejut, lalu bereaksi, dan senyum tipis muncul di bibir merahnya. Terima kasih atas pujianmu. Senyum itu tidak terlalu dekat atau terlalu kasar. Dia memiliki kepekaan yang baik terhadap skala. Jika matamu tidak berfungsi dengan baik, pergilah dan cuci matamu, dan jangan mengatakan sesuatu yang sarkastis di sini. Namun, melihat Jiang Yun mendekati Yan Xinyu, Qin Yu langsung bergerak ke samping beberapa langkah sekaligus, menghalangi di depan pihak lain, dan mensibir. Melihat Qin Yu keluar untuk menghalangi, mata Jiang Yun memancarkan hawa dingin. Tepat saat dia akan meledak, dia melihat sekilas 3 diaken berjubah putih yang telah tiba, jadi dia harus menahan diri. Wah, karena si cantik memohon padamu, lupakan saja. Jiang Yun tersenyum murah hati dan segera kembali ke posisi semula, tetapi matanya selalu tertuju pada Yan Xinyu. Ekspresi itu sama sekali tidak menyembunyikan kekaguman di matanya. Seekor katak juga ingin makan daging angsa. Qin Yu menyipitkan matanya sedikit. Setelah bertahun-tahun berada di medan cinta, bagaimana mungkin dia tidak melihat pikiran pria itu? Seolah-olah dengan sengaja memprovokasi pihak lain, Qin Yu menyeringai, Xinyu sudah tergila-gila pada bosku Lin Haotian, aku sarankan kamu untuk melepaskan ide ini. Namun, kata-katanya belum memprovokasi Jiang Yun, tetapi telah membuat Yan Xinyu takut terlebih dahulu. Wajahnya langsung memerah, dan penampilannya yang malu-malu seperti bunga merah di salju, membuatnya semakin menawan. Di belakangnya, otot-otot di sudut mulut Lin Haotian berkedut sedikit 2 kali. Anak ini benar-benar membicarakan hal-hal yang tidak berhubungan dengannya. Untuk sesaat, hubungan antara dia dan Yan Xinyu menjadi rapuh lagi. Lin Haotian, apakah dia juara kompetisi 100 perguruan tinggi? Mata Jiang Yun sedikit tenggelam, dan pandangannya menyapu ke arah Lin Haotian dan Lei Meng yang tidak jauh. Seketika, matanya langsung tertuju pada yang pertama. Kedua belah pihak belum pernah bertemu, tetapi Jiang Yun telah mendengar sedikit tentang perbuatan Lin Haotian. Karena Lei Meng membawa busur hitam, dan orang bisa menebaknya secara kasar dengan melihat penampilannya. Lin Haotian mengangkat matanya sedikit, menatap pihak lain dengan tenang, tanpa menghindar atau menghindar. Aku ingin melihat apa yang bisa kamu, yang disebut juara, lakukan. Jiang Yun mensibir dalam hatinya, dan gelombang kekuatan mental yang dingin meluas tanpa terlihat, seperti ular berbisa, menyerbu ke arah Lin Haotian. Bagaimana mungkin Lin Haotian tidak menyadari ujian seperti itu? Jejak dingin melintas di matanya,
dan dia langsung memicu niat bela diri reinkarnasi. Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan reinkarnasi yang besar dan tak tertandingi tiba-tiba meletus dalam pikiran Lin Haotian. Kekuatan mental Jiang Yun langsung pulih, dan dengan lintasan kekuatan mental ini, kekuatan reinkarnasi langsung menyapu lautan kesadaran spiritual lawan, memicu ilusi reinkarnasi. Di alam yang sama, menyerangnya dengan kekuatan mental seperti mencari kematian. Ah! Tiba-tiba, teriakan melengking meledak di lembah. Apa yang terjadi? Adegan yang tiba-tiba mengejutkan semua orang dan buru-buru menatap Jiang Yun yang sedang berteriak. Tetapi orang ini, pada saat ini, pupil matanya melebar, seolah membeku, berdiri di tempat, tetapi wajahnya sangat menyakitkan. Ekspresi ini jelas merupakan tanda diserang oleh jiwa. Hentikan. Pada saat ini, sebuah suara yang dalam datang. Seorang diaken setengah baya berjubah putih datang dan menekan telapak tangannya di kepala Jiang Yun untuk membantunya mengusir ilusi reinkarnasi. Jiang Yun tiba-tiba jatuh ke tanah dengan wajah pucat, dan mengingat adegan ilusi reinkarnasi tadi, dan dia masih ketakutan. Dia mendongak ke arah Lin Haotian, matanya penuh ketakutan. Jika Lin Haotian tidak bermaksud membunuhnya sekarang, dengan penggunaan samsara martial will-nya saat ini, bahkan jika diaken berjubah putih datang untuk membantu, dia tidak akan berdaya. Melihat ini, orang-orang di sekitar tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap diam-diam. Hanya dengan satu konfrontasi mental, Jiang Yun dikalahkan dalam sekejap. Situasi ini membuat mereka sepenuhnya mengerti bahwa juara kompetisi 100 perguruan tinggi bukan hanya pertunjukan. Tidak jauh dari sana, Jisuang, Shenzhen, dan Modan, yang sedang menonton, semuanya tertawa diam-diam dan berkata, itulah yang pantas kamu dapatkan. Mereka tahu betul bahwa bahaya dan persaingan yang kejam di medan perang kuno tidak terbayangkan oleh orang biasa. Pada akhirnya, dia mampu mencapai puncak medan perang dan memenangkan kejuaraan pertama, sepenuhnya mengandalkan kekuatan untuk menghancurkan semuanya. Sebaiknya kalian berperilaku baik, kalau tidak kalian akan kehilangan jatah untuk pergi ke sekte istana. Diaken setengah baya berjubah putih itu tampak acuh tak acuh, menatap Lin Haotian dan Jiang Yun, dan langsung memberikan hukuman. Mendengar ini, wajah Jiang Yun sedikit berubah, dan dia mengangguk dengan tergesa-gesa. Lin Haotian tampak acuh tak acuh, tidak rendah hati atau sombong. Jika seseorang benar-benar ingin terus membuat masalah, dia tentu tidak akan dipermalukan oleh mereka. Apa yang disebut jatah untuk sekte istana, baginya, martabatnya sendiri penting. Kepala Istana Yan, orang-orang di distrik selatan semuanya telah tiba, haruskah kita membuka susunan teleportasi? Segera, diaken setengah baya berjubah putih itu mengalihkan pandangannya dan menatap Yan Xinyu dan bertanya. Dilihat dari sikapnya, dia tampak cukup sopan. Kepala Istana. Mendengar gelar ini, para pahlawan muda yang hadir tidak dapat menahan napas. Awalnya berpikir bahwa Yan Xinyu, pada usia ini, juga harus menjadi orang yang sangat baik yang dipilih oleh sekte istana seperti mereka. Namun, mendengar gelar kepala istana, sepertinya dia adalah orang besar dengan status kecil di sekte istana. Jiang Yun tercengang, memikirkan hatinya yang tamak tadi, wajahnya sedikit berubah. Lin Haotian dan Qin Yu juga memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka saat ini, menatap Yan Xinyu dengan mata aneh. Mereka jelas terkejut dengan statusnya sebagai kepala istana. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Guru melihat bahwa aku menyukai bunga, tanaman, dan pohon, jadi dia memberiku pengelolaan istana sekte istana. Jadi, aku juga seorang kepala istana, tetapi aku tidak memiliki kekuatan nyata. Yan Xinyu menoleh dan mengedipkan matanya yang indah ke arah Lin Haotian dan yang lainnya, dengan senyum di bibirnya. Mendengar ini, semua orang tiba-tiba menyadari dan tersenyum sedikit. Karena semua orang ada di sini, mari kita berangkat. Setelah mengatakan itu, Yan Xinyu berjalan langsung ke dalam gua. Meskipun dia hanya seorang kepala istana kecil dari istana tanaman spiritual, dan tidak memiliki kekuatan nyata, levelnya lebih tinggi daripada diaken berjubah putih. Oleh karena itu, dia tidak diragukan lagi adalah pemimpin tim kali ini. Ayo pergi. Diaken berjubah putih yang memimpin melambaikan tangannya dan memimpin semua orang ke dalam gua. Di dalam gua, melalui lorong yang panjang dan sempit, ruang yang luas muncul di depan semua orang. Dekorasi interiornya sederhana, dan ada platform batu besar di area tengah.
Di platform batu, ada rune misterius yang padat, seperti formasi, samar-samar memancarkan fluktuasi energi yang tidak jelas. Ini seharusnya formasi transmisi ruang angkasa, kan? Mata Lin Haotian berkedip, dan dia berpikir sendiri. Tepat seperti yang dia duga, dia melihat tangan giok ramping Yan Xinyu, mengubah serangkaian segel kekuatan spiritual, dan dengan cepat menyapu ke dalam formasi. Bas! Saat berikutnya, rune di platform batu tiba-tiba menyala. Energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya tiba-tiba rusuh dengan keras, dan kemudian seperti semburan kekuatan spiritual, melonjak seperti air pasang menuju formasi platform batu, berkumpul dengan panik. Saat kekuatan spiritual berputar, ruang di platform batu mulai terdistorsi secara bertahap, dan kemudian membentuk pusaran energi ruang angkasa. Baiklah, Yan Xinyu menatap Lin Haotian dan yang lainnya, mengangguk sedikit, lalu bergegas masuk bersama 3 diaken berjubah putih. Melihat ini, Lin Haotian, Qin Yu, dan yang lainnya bergerak dan memproyeksikan diri ke pusaran energi ruang angkasa. Laut Utara, di atas lautan yang luas, ruang yang tenang tiba-tiba berputar dengan keras. Kemudian, satu demi satu, sosok-sosok bergegas keluar dari pusaran ruang angkasa yang retak. Orang-orang ini adalah Lin Haotian dan yang lainnya yang datang ke sini dari titik teleportasi pegunungan Warcraft. Pada saat ini, mereka berada di langit, mereka semua melakukan seni bela diri, dan cahaya Yoli menyala, dan mereka semua berdiri di udara. Seketika, semua orang melihat ke bawah dengan rasa ingin tahu, dan sangat terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Tetapi mereka melihat bahwa ada 9 pulau besar di laut di bawah, dengan uap air di 9 arah. Di laut terdekat, ada pulau-pulau kecil yang tertutup rapat, mengelilingi 9 pulau utama. Melihat ke bawah dari langit, pulau-pulau yang tersebar ini tampaknya tersebar di permukaan laut yang luas, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, mereka tampak seperti formasi misterius. Formasi yang mengerikan seperti itu, menggunakan energi seperti batu lingyang, benar-benar mengerikan. Karena jangkauan yang dicakup oleh formasi itu sangat luas, meliputi area puluhan ribu mil, dan konsumsinya sulit diperkirakan. Dalam hal ini, Lin Haotian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi fondasi yang kuat dari 9 aula utama. Konsumsi energi dari formasi pulau ini bukanlah batu lingyang, tetapi roh air sebagai pasokan energi. Yan Xinyu tampaknya telah diam-diam memperhatikan Lin Haotian. Menyadari perubahan ekspresinya, dia tersenyum dan menjelaskan. Tempat ini terletak di wilayah laut, dan roh airnya sangat kaya. Formasi pulau itu menarik roh dari air laut dan membentuk sistem formasi pasokan energi yang sempurna. Mendengar ini, mata Lin Haotian berbinar, dan kilatan kesadaran melintas di matanya. Saya tidak menyangka ada cara seperti itu untuk menyediakan energi bagi formasi tersebut. Untuk hal ini, tidak sulit baginya untuk memahaminya. Misalnya, sumber daya listrik di kehidupan sebelumnya, konversi energinya bergantung pada pembangkitan tenaga angin dan pembangkitan tenaga air. Selama ada angin dan air, itu tidak akan ada habisnya. Lin Haotian segera menyapu matanya dan menemukan bahwa di antara 9 pulau utama, ada gunung-gunung yang terus-menerus, menjulang tinggi dengan puncak-puncak yang menakjubkan, dan memiliki pemandangan alam ekologis asli yang unik. Di dataran yang dikelilingi oleh puncak-puncak itu, ada gugusan bangunan, dan pemandangannya seperti negara kecil. Namun, ini bukanlah kerajaan dinasti di dunia sekuler. Di pegunungan yang mengelilingi kompleks bangunan, Anda dapat melihat sejumlah perahu roh atau berbagai tunggangan binatang ajaib yang kuat bergerak di udara. Dibandingkan dengan skala yang begitu besar, Akademi Tianyan sepenuhnya adalah desa pegunungan, perbedaannya sangat besar. Selain itu, pemandangan sekarang hanyalah puncak gunung es di luar 9 pulau utama. Sebagian besar area inti ditutupi dengan penutup cahaya yang kabur, dan pemandangan di dalamnya tidak dapat dilihat. Formasi penjaga memiliki fungsi mendeteksi orang luar. Yan Xinyu menoleh, melirik Lin Haotian, dan tersenyum, Anda baru saja tiba di sini. Tanpa slip giok identitas yang eksklusif untuk Sekte Kuil, Anda tidak dapat masuk. Qin Yu di samping tidak dapat menahan diri untuk tidak menyela, apa yang harus kita lakukan? Menunggu di sini sampai slip giok itu diberikan. Tidak terlalu merepotkan. Yan Xinyu menggelengkan kepalanya dan mengerutkan bibirnya, lalu berkata, sebuah perahu spiritual akan datang dan membawa kita masuk, lalu para tetua dari 9 aula utama akan memilihmu untuk memasuki aula. Penantian ini tidak berlangsung lama.
Setelah sekitar 10 tarikan napas, Lin Haotian dan yang lainnya melihat sebuah perahu spiritual terbang perlahan. Perahu spiritual itu berwarna hijau zamrud, seolah-olah terbuat dari batu giok langka. Di bawah sinar matahari, perahu itu memancarkan kilau lembut. Dan di bagian depan perahu spiritual, seekor burung terbang diikatkan pada tali. Burung terbang itu ditutupi sisik merah dan tampak seperti binatang naga, memancarkan aura yang sangat ganas. Naga, melihat ini, pupil mata Lin Haotian sedikit mengecil. Namun, segera, dia menolak gagasan ini. Karena Lin Haotian menemukan sebuah detail. Burung itu tidak memiliki tanduk di kepalanya, dan itu jelas hanya sejenis naga yang mewarisi sebagian garis keturunan naga. Binatang ajaib tingkat 9, naga sisik api merah. Cek-cek, mereka benar-benar menggunakan naga sisik api merah sebagai pekerja. Melihat ini, Gu Yunle menjilat bibirnya. Sungguh masalah besar. Qin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Binatang ajaib tingkat 9 ini, ditambah dengan spesies binatang langka dengan garis keturunan klan naga, jika ditempatkan di kekaisaran, pasti akan dibesarkan di taman binatang dan menikmati perlakuan yang sangat tinggi. Namun saat ini, di wilayah kekuasaan Sekte Istana, ia seperti ternak biasa, dan nilainya hanya untuk menarik perahu roh. Tepat saat semua orang tercengang, perahu roh itu ditarik oleh naga sisik api merah dan terbang mendekat. Wus! Saat badannya berhenti di udara, dua aliran gas putih yang terbakar tiba-tiba menyembur keluar dari lubang hidungnya yang besar. Mata Lin Haotian menyapu sekeliling dan melihat bahwa ada bangunan terbuka yang mirip dengan paviliun di atas perahu roh, dengan rune yang berkedip di permukaannya. Itu seharusnya semacam susunan rune untuk mencegah penolakan formasi pelindung. Segera, semua orang menaiki perahu roh. Ruang di dalamnya sangat luas. Puluhan orang berdiri di atasnya tanpa ada rasa sesak. Berdengung. Diaken setengah baya berjubah putih melemparkan segel rune, dan tirai cahaya besar tiba-tiba menyala di atas perahu roh. Naga sisik api merah meraung, berbalik tiba-tiba, dan menarik perahu roh ke bawah. Kemudian, melewati lapisan tirai cahaya susunan yang tak terlihat, ia mendarat di salah satu pulau kecil. Tidak banyak bangunan di pulau itu. Ada alun-alun besar di tengah, dengan pilar-pilar besar berdiri tegak, megah. Pada saat ini, ada banyak perahu roh yang menganggur dan berbagai burung diparkir di sekitar alun-alun. Dan di alun-alun, ada sejumlah besar sosok berdiri, ratusan orang sekilas. Mereka semua adalah pria muda dan tampan dengan sikap mulia. Mereka berpakaian berbeda, beberapa mengenakan seragam sekolah, dan beberapa mengenakan pakaian kasual. Mereka terbagi menjadi dua faksi. Orang-orang ini jelas adalah jenius seni bela diri yang dipilih oleh 9 aula utama dari seluruh benua Changqiong. Lin Haotian, kamu tunggu di sini untuk menerima para tetua dari aula utama. Aku belum pernah ke istana Lingzi beberapa hari ini, dan aku harus pergi melihat situasinya. Setelah turun dari perahu roh, Yan Xinyu berkata kepada Lin Haotian dan yang lainnya. Baiklah, mari kita bertemu lagi saat kita punya waktu. Lin Haotian tersenyum dan mengangguk, lalu menatap sosok Yan Xinyu yang anggun dan terbang menjauh. Bos, Xiao Yue adalah gadis yang baik. Kamu dekat dengannya sekarang, jadi kamu tidak bisa membiarkan orang lain merebutnya. Qin Yu mengulurkan tangannya, meletakkannya di bahu Lin Haotian, dan mengisyaratkan dengan alis terangkat. Lin Haotian tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu betul bahwa jalur kultivasi seni bela diri penuh dengan bahaya yang tak terbayangkan. Bahkan dengan hewan peliharaan sistem yang menemaninya, dia tidak dapat menjamin bahwa dia dapat mengatasi bahaya di masa depan. Oleh karena itu, sebelum dia benar-benar mencapai puncak seni bela diri, Lin Haotian tidak berani bermimpi tentang apa yang disebut cinta antara pria dan wanita. Pohon yang busuk tidak dapat diukir. Melihat ketidakpedulian Lin Haotian terhadap konsep cinta, Qin Yu mendesah dalam hatinya, sepertinya Xiao Yue kita harus menunggu. Kemudian, Lin Haotian dan kelompoknya menunggu di alun-alun. Karena kompetisi-kompetisi 100 perguruan tinggi hampir diketahui semua orang, seragam akademi Tianyan pada keempat orang itu tidak diragukan lagi menjadi sorotan kelompok ini. Dengan kedatangan Lin Haotian dan yang lainnya, sebagian besar jenius yang hadir memandang dengan rasa ingin tahu dan melihat sekilas. Lin Haotian sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Namun, saat berikutnya, hatinya tiba-tiba tenggelam,
dan dia merasa bahwa salah satu mata di kerumunan yang kacau itu sedang menatapnya, seolah-olah mengandung niat membunuh. Sebagai seorang pembunuh, dia sangat peka terhadap rasa niat membunuh. Pandangan itu seperti ular berbisa yang mengintai dalam kegelapan, sangat dingin. Segera, Lin Haotian berpura-pura menoleh dengan santai, mengikuti persepsi batinnya, menatap, dan langsung jatuh pada seorang pemuda berpakaian hitam. Ketika pria itu melihat Lin Haotian menatapnya, matanya segera menghindar dan tidak menatapnya. Namun, dia melihat bahwa pemuda berpakaian hitam itu memiliki wajah yang tampan dan mata yang tajam. Melihat penampilannya, Lin Haotian merasa agak asing, dan jelas bahwa dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Namun, bagaimana dengan tatapan sinis tadi? Rasanya seolah-olah dia memiliki kebencian yang mendalam padanya. Mungkinkah dia? Saat pikirannya berubah, mata Lin Haotian sedikit menggelap, dan dia sudah menebak sesuatu. Segera, dia melangkah maju dan benar-benar berjalan langsung ke arah pemuda berpakaian hitam itu. "Bos, ada apa?" Melihat ini, mata Qin Yu dan Lei Meng berkilat dengan sedikit keraguan, dan mereka buru-buru mengikuti. Menyadari bahwa Lin Haotian mengambil inisiatif untuk datang, ekspresi pemuda berpakaian hitam itu jelas sedikit tidak wajar. Namun, ketika Lin Haotian berjalan di depannya, wajah tampannya telah kembali tenang. Di antara kerumunan, keduanya saling memandang, masing-masing dari mereka diam-diam. "Tidak mudah, kamu benar-benar bisa datang ke sini." Mulut Lin Haotian menunjukkan sedikit kedinginan, tanpa godaan apapun. "Sama di sini." Pemuda berpakaian hitam itu tersenyum dingin dan berkata, "Pengamatanmu cukup kuat, kau bisa menemukan ini." Lin Haotian tampak acuh tak acuh, dan juga mensibir, "Jika kau bahkan tidak bisa melihat titik ini setelah bertarung beberapa kali, maka pencapaianmu sebelumnya akan sia-sia." Mendengar ini, mata pemuda berpakaian hitam itu melonjak dengan tatapan muram, dan niat membunuh yang tersembunyi sebelumnya tiba-tiba terungkap lagi. "Aku akui bahwa aku telah dikalahkan olehmu berkali-kali sebelumnya." Pemuda berpakaian hitam itu berkata dengan suara dingin, "Tapi sayangnya, aku berbeda sekarang." Ketika dia mengatakan ini, wajahnya penuh dengan keyakinan yang tidak perlu diragukan lagi. "Aku akan perlahan-lahan menyelesaikan masalah lama denganmu nanti tentang kultivasi sekte istana." Setelah itu, pemuda berpakaian hitam itu menatap Lin Haotian dengan tatapan dingin, lalu berbalik dan berjalan langsung keluar kerumunan, tidak mau berbicara dengannya lagi. Qin Yu dan 3 orang lainnya yang baru saja berjalan mendekat kebetulan merasakan bau mesiu yang kuat di antara Lin Haotian dan pemuda berpakaian hitam itu. "Bos, siapa orang itu?" Qin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Dari pembicaraan kalian, sepertinya ada sedikit kebencian." Gu Yunle juga tampak bingung. Raimon mengerutkan kening, menatap punggung pemuda berpakaian hitam itu saat dia pergi, dan berkata dengan tenang, "Meskipun aku tidak mengenalnya, aku merasa matanya agak familiar, sangat mirip dengan seseorang." Lin Haotian menatap Raimon dan dengan sengaja bertanya, "Pangeran ketiga, menurutmu dia mirip siapa?" Raimon merenung sejenak dan berkata, "Pangeran ketiga, Yan Hongyi." Lin Haotian mensibir, "Ya, itu dia." "Apa?" Mendengar ini, Qin Yu dan 3 orang lainnya terkejut. "Bagaimana mungkin? Meskipun Yan Hongyi menyebalkan, aku mengenali penampilannya bahkan jika dia berubah menjadi abu. Bagaimana dia bisa menjadi begitu tampan dan muda?" Qin Yu menggelengkan kepalanya dan langsung menolaknya. "Bos, apakah Anda bercanda?" Gu Yunle tersenyum canggung, jelas berpikir bahwa masalah ini tidak masuk akal. Lin Haotian merendahkan suaranya dan menceritakan secara singkat perbuatan Yan Hongyi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Haotian, keterkejutan di wajah ketiga orang itu tidak diragukan lagi lebih intens. Bersambung.